Polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi mulai membaik. Kini terdapat polemik baru, yakni Alvin Lim yang seketika muncul membuat kehebohan dengan menuding Novi melakukan bisnis penjualan hingga Diketahui buntut tudingan Alvin Lim, Novi telah melaporkan Alvin Lim ke polisi. Bahkan ia juga telah meminta perlindungan ke Komnas Perempuan. Namun, alih-alih mereda, Alvin Lim justru seolah menantang dan mengaku akan melaporkan Novi juga ke polisi. Ya, tampaknya perseteruan keduanya semakin memanas lantaran keduanya seolah saling menyerang. Untuk mengetahui perseteruan tersebut secara menyeluruh, maka inilah 5 babak baru perseteruan Pratiwi Novianti dan Alvin Lim versi Cumi Top 5. Pratiwi Novianti alias Novi diketahui telah resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya pada Minggu 8 Desember 2024 lalu. Namun, alih-alih khawatir dilaporkan, Alvin Lim justru seolah menantang balik dan mengaku akan melaporkan Novi juga ke polisi. Lantas, seperti apa laporan polisi yang dilayangkan oleh Novi? Dan seperti apa respon tak terduga Alvin Lim? Datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar. Ya, jadi itu hak dari Novi ya, silakan aja lapor, saya seneng kok malah dia lapor di situ ya. Tapi saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Nanti juga kan polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Laporan polisi kami akan layangkan bukan laporan saya balik, tetapi laporan untuk membela kaum disabilitas. Ya, minggu ini kita akan laporkan. Buktinya salah satu videonya ada Mas, ini saya kasih lihat ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk, kalau menurut saya adalah pelecehan terhadap disabilitas Mas. Ini Mas. Ya, jadi ini ada Novi di sini, sebelahnya ada temannya dia. Ya, pakai kacamata menyerupai Agus di situ dan memakai perban di situ ya. Ini orang juga udah tahu dia mimicking si Agus di situ ya. Dan ini sesuatu yang sangat tidak enak, karena kenapa? Orang tuh lagi susah, orang buta, bukannya kita simpati, bantu juga kagak, dia ngasih duit juga kagak, yang ada dia ambil duitnya Agus dan dia ledek-ledekin orangnya, dan itu menurut saya sudah masuk dalam ujaran konten kebencian Mas. Dalam laporan polisi yang dilayangkan, Novi mengaku telah menyertakan bukti-bukti dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Alvin Lim. Namun, Alvin Lim merasa yakin bahwa ucapannya tidak memenuhi unsur atau delik aduan yang dilaporkan oleh Novi, dan Novi tidak akan dapat mempidanakannya. Lantas, seperti apa bukti yang dipegang oleh Novi? Dan seperti apa keyakinan Alvin Lim bahwa dirinya tak bersalah? YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar. Nggak akan kena itu, orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya. Kecuali Novi, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Orang nanya kok mencemarkan, kan nggak ada pencemaran kalau orang nanya. Kalau saya bertanya kok Jokowi tiba-tiba punya duit banyak ya, dia korupsi atau enggak? Kan nanya, berarti kan bukan menuduh dia korupsi. Ya, jadi pertanyaan sama pernyataan tuh berbeda, harus dibedakan di situ.
Makanya kalau dia nggak ngerti, suruh sekolah lagi dulu lah di situ. Bahasa Indonesia nggak ngerti kok mau jadi petugas yayasan. Ya nggak masalah, tetap aja pertanyaan adalah pertanyaan. Tapi kalau dia bilang pertanyaan itu dari muka ke muka, pertanyaan. Mana ada aturan kayak gitu? Aturan hukumnya mana yang harus dari muka ke muka? Jangan bikin asumsi sendiri lah gitu loh. Kalau saya nanya, mau saya nanya dari YouTube kek, mau saya nanya dari TV kek, mau saya ngomong sama orang yang saya nanya, tetap aja itu pertanyaan. Ya kan, gimana mau tanya dari muka ke muka? Gue nomor telepon Novi aja kagak ada. Tapi kan yang disayangkan lagi dia bilang bahwa itu disebar ke media dan akhirnya Lo gue sebar ke media biar dia jawab dong. Orang nanya, Bapak nanya itu kan butuh jawaban, ya kan? Saya nggak ada nomor telepon Novi, kenal juga kagak. Ya salah satunya kan melalui medsos agar supaya disebarkan, orangnya tahu jawab. Kan dia tinggal jawab, enggak Vin, saya nggak mendapatkan uang dari melacur, simple. Kalau memang bukan, kenapa dia mesti tersinggung? Kecuali memang lu pelacur. Kalau lu pelacur, lu boleh tersinggung dong kalau dibilang dirinya melacur. Orang nanya kok. Novi mengungkapkan bahwa ia melaporkan Alvin Lim lantaran anak-anaknya telah mendapatkan dampak buruk atas hal yang dilakukan oleh Alvin Lim. Namun, lagi-lagi Alvin Lim justru mengelak dan merasa bahwa dirinya bukanlah biang atas pembulian yang dialami anak-anak Novi. Lantas, seperti apa kekhawatiran Novi dan seperti apa elakan Alvin Lim? Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu, jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Ya terserah dia, yang bully siapa? Yang bully anaknya bukan saya kok. Kalau yang bully bukan saya, ya mana bisa dia laporin saya? Iya kan? Saya ngomong sesuatu, anaknya dibully sama orang lain, lu laporin orang lain yang ngebully dia dong. karena hasil dari perkataan. Mana ada hasil dari perkataan? Ya kan, itu kan asumsi orang. Ketika saya ngomong sesuatu, orang berasumsi buruk, dia akan berpikir buruk. Kalau dia berasumsi ngeres, otaknya ngeres, dia akan berpikir ngeres. Padahal mungkin bagi saya biasa aja. Novi secara terang-terangan menyatakan bahwa ia telah menutup pintu damai alias akan melanjutkan kasus yang melibatkan Alvin Lim lewat jalur hukum. Alih-alih takut, Alvin Lim justru menantang Novi untuk membuat laporan polisi yang banyak terhadapnya dan ia tak peduli jika Novi tersinggung atas ucapannya. Lantas seperti apa alasan Novi menutup pintu damai dan seperti apa reaksi mengejutkan Alvin Lim? Tapi pidana tetap jalan. Ya, efek jerah sudah merugikan ya, karena dengan statement-statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya tentang apa arti pelacur, narkoba dan lain-lain. Novi sempat down mentalnya dengan pernyataan dari Alvin Lim. Sedih tapi mental nggak boleh down. Berarti tidak akan mau berdamai nih Teh, akan tetap proses Jalan hukum. terus. Kalau polling netizen ya yang teman-teman lihat kan kita juga bikin polling ya gitu, netizen ya 96% ya memang no nego gitu ya, gitu no nego. Kita kasih dua opsi dalam polling itu secara singkat di baik itu di Instagram maupun di TikTok, opsinya apakah akan ada opsi perdamaian atau no nego gitu ya, kan bisa dilihat. Saya pribadi nggak ada urusan sama Novi. Ya saya pribadi nggak ada urusan. Lu mau laporin gua 100 laporan polisi juga saya bodo amat ya. Saya nggak perlu membela, saya punya reputasi. Saya nggak perlu membela, saya punya nama baik. Karena saya tahu yang tahu tentang saya adalah orang-orang yang dekat sama saya. Kalau orang yang dekat sama saya nggak tahu sama saya nggak mau peduli. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodo amat, ya kan? Pendapat saya seperti itu kok, gitu. Lu terima nggak terima, ya kan? Setiap orang kan boleh punya pendapat berbeda. Kita balik lagi, kita bilang pendapat, ya kan? Boleh dong. Emang saya ketemu orang, saya harus selalu suka sama orang itu kan tidak? Berarti nggak ada penyesalan emang dari abang? Kenapa mesti menyesal? Orang kayak begitu kok disesalin. Yang ada itu dia kerahkan dia punya cyber, dia serang orang-orang, dia serang anak saya dan teman baik dia yang dia sebut namanya sebagai salah satu dari 3 orang itu, asam lambung itu juga kan nyerang anak saya dengan sengaja. Berarti kan memang sudah secara terstruktur
dia lakukan hal itu untuk apa? Untuk membuat saya emosi sebenarnya kan. Tapi bagi saya itu cuma angin lalu aja. Atas pernyataan tak pantas yang dilontarkan Alvin Lim, Novi diketahui merasa nama baiknya telah dicemarkan. Bahkan, selain melaporkan Alvin Lim ke polisi, Novi juga diketahui meminta perlindungan hukum terhadap Komnas Perempuan. Namun, Alvin Lim tampak tak peduli dan menyebut bahwa reputasi Novi hanyalah sampah. Lantas, seperti apa sikap tegas Novi? Dan seperti apa respon menohok Alvin Lim? Kedatangan kami di sini meminta atensi. Ya, inilah menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini, yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah, jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Alhamdulillah sudah lega. Kita ikutin prosesnya aja ya. Ya, itu haknya dia ya. Kalau dia bilang dia punya nama baik, kalau menurut saya sejak kapan dia punya nama baik? Ketika orang mengambil uang milik orang buta, itu menurut saya nggak baik itu orang yang kayak begitu. Ya, jadi dia bisa berpikir diri dia baik. Bagi saya diri dia nggak baik. Udah deal sekalipun di sini sudah damai katanya, sampai detik ini uangnya tetap tidak dikembalikan ke Agus. Itu kenapa kalau kayak begitu? Orang kan butuh untuk pengobatan. Mensos juga udah bilang, kembalikan. Baik, kalau menurut saya reputasi dia sampah ya, kalau menurut saya di situ ya. Terserah kalau dia beranggapan diri dia malaikat, itu anggapan dia.